rahimakumullah. Untuk acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat yang akan dibaca Al-Baqarah 183 ayat 183 sampai dengan 186 yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayati Zainal. Kepada Ibu Nur Hayati kami persilahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah. Dan hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Al-Fajar kepada Ustaz Subhan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kita pagi ini bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini juga dalam rangka untuk mengikuti Pondok Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dalam suasana yang masih pandemi ya. Sehingga kita pun juga perlu mentaati atau mematuhi protokol kesehatan. Jadi kebetulan Dokter Jatuh ini ya ahlinya, nanti bisa ditanyakan banyak hal tentang kesehatan. Dan tak lupa juga kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Jatuh Yamodo yang telah berkenan hadir untuk mengisi acara ini. Semoga beliau dan keluarganya selalu mendapat limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Meskipun pandemi, tetap kita harus tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap perlu taklim, perlu menuntut ilmu, perlu memperbanyak atau meningkatkan keilmuan kita sehingga kualitas ibadah kita pun juga bisa meningkat. Dan kami atas nama Yayasan Al-Fajar Surabaya menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan, ada ketidaknyamanan, ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Untuk itu marilah ibu-ibu sekalian kita buka acara Pondok Ramadan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara ini dan kami doakan kepada ibu-ibu yang hadir pada pagi ini diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan bisa meraih husnul khotimah. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Pengajian Wanita Al-Fajar kepada yang terhormat Ibu Khalifah Umar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan terutama kepada Dr. Jatuh Yamodo kami ucapkan banyak terima kasih waktunya untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa untuk bekal kita dalam menjalani atau melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Jadi jangan sampai salah. Lah, temanya ini saya masih belum tahu. Saya tanya ke dokternya, masih rahasia. Jadi beliau sendiri nanti yang akan menyampaikan. Karena dokternya luar biasa, kita sudah tidak asing lagi. Dokter yang masih muda, yang pandai, yang ganteng,
Kemudian juga dokternya tidak hanya dokter biasa Bu, tapi dokter yang punya spesialis tentang agama. Jadi tidak semuanya pasiennya dikasih obat kayaknya sembuhnya. Jadi dengan nasihat-nasihat spiritualnya insya Allah akan menjadikan kesehatan itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat barokah bagi kita semua. Sedikit yang perlu kami sampaikan yaitu mohon maaf, kami sudah 1 tahun lebih Ibu baru ketemu untuk mengadakan kajian seperti ini ya. Pastinya kangen deh, ya pastinya kangen. Dan mohon maaf juga Pondok Ramadan ini terpaksa kami adakan, kan terpaksa memang kami sudah rencanakan karena tahun lalu kosong ya Bu ya, tidak kita adakan. Ini hanya 2 hari saja, yang biasanya kita laksanakan 5 hari atau 6 hari. Berhubung kondisinya seperti ini, mohon dimaklumi, jadi hanya 2 hari. Mudah-mudahan ini untuk tombol kangen, ya, untuk tombol kangen, untuk nambahin ilmu yang sudah lama kita tidak dapatkan di Al-Fajr ini. Nah ini ilmunya nanti spesialis. Nah besok juga masih 1 hari lagi, insya Allah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan dipertemukan kembali di rumahnya Allah ini dengan keadaan sehat walafiat. Ada sedikit pengumuman tadi mungkin dari yayasan belum disampaikan. Di masjid ini tetap mengadakan takjil Ibu, namun dengan teknis yang tidak dimakan di masjid. Jadi hanya membatalkan puasa saja, minum atau ada kurma. Kemudian sholat yang ada donasi takjil ngirim ke masjid akan diberikan kepada jamaah dibawa pulang. Bisa dimakan di rumah ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk makan di masjid kecuali yang bertugas di masjid ya, tentunya makan di masjid. Tidak banyak Bu tugas kami ya. Kemudian mengingatkan kembali juga untuk zakat bisa disalurkan ke sini, yaitu zakat mal dan zakat fitri, karena Al-Fajr sudah mempunyai UPZ, yaitu unit pengumpul zakat Badan Amil Zakat yang kami bekerja sama dengan Basnas Jatim. Dan sekali lagi kami terima kasih juga kami ucapkan kepada semua pengurus yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengajak jamaah bersama-sama menuntut ilmu di Masjid Al-Fajr ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Catur Priyabodo. Kepada Ustadz kami persilakan. Dapat dengar kan Bu? Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Itu banyak kenikmatan bersama nikmat iman Islam, waktu, niat, semangat hingga nikmat sehat, sehingga ibu-ibu bisa hadir pada pertemuan pagi hari ini. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ayunan langkah kita dari rumah menuju Masjid Al-Fajr ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan yang berpahala dan mampu menempatkan kita di surganya kelak. Amin. Ibu-ibu pengen sehat nomor nih? Ya nopo caranya? Ya? Makan masker. Ya. Ibu-ibu kalau pengen sehat, salah satu cara yang saat ini sudah ada di depan mata kita adalah dengan berpuasa. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Berpuasa itu tidak harus gini, ada yang merasa Bu, aku wis tuwa, aku wis sepuh, mosok jek poso ae, ya. Jenengan sampun sepuh napa tasik men? Pinten sepuh niku? Umur pinten? Jenengan pinten? Bawa sini. 77, nggih. Jenengan pinten seumure? 60, nggih. Jenengan ingkang kagungan HP umur 60 niku tasih remaja. Alhamdulillah. Lho nggih. Jenengan mengke
dilihat pengelompokan usia berdasarkan WHO. WHO itu World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia. Niku mengelompokkan usia-usia itu. Dan jenengan yang usianya 65 sampai 70, pokoknya 70 ke bawah, sampai usia mulai 25 sampai 70 ke bawah, itu kategorinya disebut masih remaja. Oh, jenengan ini kita sih remaja, sebagian besar remaja kalau usianya di bawah 70. Mungkin jenengan tingkat kagungan HP bisa browsing itu. Nah, maka karena usianya masih pada remaja, ya, kalau terminologinya puasa niku kan memang harus berpuasa. Kalau yang masih remaja-remaja seperti jenengan yang tadi. Napa Bu kok pindah Bu? Panas. Padahal niku saged menyehatkan panas niku. Tapi nek kepanasan ya melonjotnya. Sinar matahari itu bagian dari salah satu nikmat Allah yang diberikan ke kita yang hidup di Indonesia ini. Saudara-saudara kita yang hidup di Swedia sana, yang di luar negeri ini kok pados sinar mataharinya tadi kangelan, susah, makanya mereka ke Indonesia cuman butuh nyari matahari. Maka apa yang dilakukan mereka? Ke pantai supaya dapat sinar matahari itu, nggak pakai baju dan seterusnya itu, karena kesulitan mendapatkan sinar matahari. Alhamdulillah datang menanggal memiliki sinar matahari ini susuk-susuk ya, mungkin sisa-sisa banyak. Itu salah satu kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya sehat? Satu, karena jenengan tadi saya tanya, pengen sehat apa mboten? Pengen. Caranya karena kita memasuki bulan Ramadan ini cara yang paling baik untuk tetap sehat itu dengan puasa. Tentu supaya bisa betul-betul sehat. Nah, nanti ada cara-caranya supaya jenengan nggak salah. Cara-cara itu tentu secara medis, secara kesehatan sudah terbukti cara-caranya itu. Nah, maka puasa itu judulnya puasanya harus sip. Benar. Jalan-jalan. Puasanya harus sip. Sip itu terdiri dari 3 huruf. Nggih. Napa lebih sip niku? S, I dan P. Ya. S ini apa? Sehat. S, I dan P. Ini masing-masing modal ini. Ya, ini ya. SIP. Posone supaya sip. Niku syarat-syaratnya harus diperhatikan S-nya, I-nya, P-nya. S ini apa? S sahur. Buka kalian niat. Layak dulu dilakukan apa? Di antara sahur bukan niat, ini apa yang harus didahulukan? Niat. Niat itu ternyata efek di tubuh kita luar biasa. Kalau jenengan meniatkan aktivitas jenengan ini lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata, bukan yang lain, maka jenengan akan disehatkan. Jenengan terima undangan acara ini kapan? Mulai? Oh, baru kemarin. Senin kemarin jenengan terima undangan, terus jenengan berniat untuk hadir. Nggih.
niat hadir lillahi ta'ala, nggih. Karena Allah semata. Jadi kan sudah dapat pahala belum? Sudah. Kan belum terjadi. Tapi sudah niat. Tapi sudah niat. Karena sudah niat maka dapat pahala. Ya. Jadi kan nanti mau pulang dari kajian Ramadan ini, jadi kan mau tukar sandal. Pokoknya kok aku tukar sandal. Boleh, aku bawa sandal ya. Loh, tapi dibawa dewe-dewe ya. Ya sudah gini wis, ndak untuk tukar sandal. Allah kawan, nggak ada yang tahu aja loh. Nanti pulang ketemu es degan di situ, terus aku tak ngombe es degan wis ngowelak iki, gitu ya. Pada saat pengen minum es degan tadi berdosa enggak? Enggak. Kenapa kok belum? Kan baru berhayal. Belum dikerjakan. Iya. Nah tadi niat kok belum dikerjakan dapat pahala. Ustaz. Beda kalau kebaikan. Kebaikan dan beda. Kalau kebaikan beda. Iya. Benar. Pada saat kita meniatkan untuk kebaikan, niat tok itu dapat pahala. Tapi kalau untuk sebuah keburukan, sebuah kemaksiatan, niat tok belum berdosa. Coba tuh, sayangnya Allah itu sama kita. Untuk sesuatu yang baik belum dilakukan, niat tak belum dapat pahala. Tapi untuk sesuatu kejelekan, suatu kemaksiatan, suatu dosa, ditunggu sampai betul-betul kejadian baru berdosa. Innamal a'malu binniyat itu seperti itu. Segala sesuatu, segala perbuatan, segala aktivitas, kegiatan ibadah kita sangat tergantung kepada niatnya. Oh, jenengan niat mriki lillahi ta'ala napa mboten? Insyaallah lillahi ta'ala nggih. Kalau lillahi ta'ala itu berarti nanti jenengan mboten ngantuk. Jadi nek sing ngantuk iku kalau niatnya lillahi ta'ala, jenengan pasti nggak ngantuk. Kenapa? Karena otak ini sudah menyuruh mata. Karena lillahi ta'ala tadi, otaknya menyuruh mata. Mata, engkau nak ngaji aja ngantuk loh ya. Gitu. Ginjal ya gitu, ginjal. Nanti kalau ngaji jangan rewel ya. Engkau boleh bolak-balik naik kamar mandi, dipisah. Itu sudah diberitahu. Maka kalau kita lillahi ta'ala, insya Allah nggak ngantuk jenengan. Berarti kalau yang ngantuk, berarti yang ngantuk itu pengen tidur. Tapi gambarannya kalau kita memang lillahi ta'ala, insya Allah nggak ngantuk. Itu betapa sayangnya Allah itu pada kita. Saya malah lebih tertarik kepada kenapa sih kok niat itu harus dimunculkan. Karena hadisnya itu, kalau jenengan puasa Ramadan pagi ini, kalau tadi malam itu belum meniatkan dalam diri kita puasa Ramadan, itu puasanya batal. Khusus puasa Ramadan. Jadi memang harus diniatkan. Niat itu tidak harus diucapkan. Ada beberapa kajian yang tanda kutip gitu ya, membolehkan untuk niat itu dilafadzkan. Harus ngomong, niat itu harus kudu ngomong, kudu diomong supaya lebih mantap. Tetapi ada yang juga meniatkan itu tidak perlu harus diucapkan. Namanya niat itu ya dalam hati. Jadi kan tadi berangkat ke sini niat ke masjid kan? Niat. Jadi kan ngomong niat ingsun budal neng masjid Al-Fajar terus budal gitu. Enggak. Tapi dari hati sudah muncul, oh saya akan berangkat. Itu sudah bagian dari niat. Untuk puasa Ramadan, niat itu harus dimunculkan dalam hati kita. Kenapa? Karena pada saat jenengan memunculkan niat itu, otak kita itu luar biasa hebatnya, membuat organ-organ tubuh kita itu sehat, membuat organ tubuh kita itu paham bahwa besok kan hari ini jenengan berarti kan tidak makan, tidak minum berapa jam? Mulai jam berapa tadi itu? Jam 4:04 misalkan ya, sampai nanti jam 5. Jam 5 lebih berapa nanti maghrib itu? Taruhlah 5:30 gitu ya.
atau biar gampang 5.15, berarti puasanya mulai jam 4 sampai jam 15 ya, sampai jam 17. Berarti ada berapa jam itu sudah? Maka pada saat kita berpuasa sekian jam tidak makan tidak minum, itu 14 jam tidak makan tidak minum, itu otak kita itu memerintahkan ginjal jenengan, memerintahkan liver, jantung, paru-paru untuk dikandani, dijaga ya, nanti ginjalnya dijaga ya, paru-parunya kita nanti tidak makan loh 14 jam puasa itu. Oh siap, ginjalnya ngomong gitu, oh siap, akan kami jaga. Yang paling kelihatan itu memang ginjal itu, berdasarkan niat ini yang paling kelihatan itu ginjal. Apa itu? Ginjal pada saat jenengan sahur tadi pagi sampai tadi sekitar jam 6-an itu kita jadi sering pipis saat puasa Ramadan itu. Kita jadi sering pipis. Kenapa? Karena ginjal di bawah perintah dari otak itu kemudian melakukan tugasnya di awal-awal. Kenapa Pak harus di awal? Karena setelah itu tidak dapat makan, tidak dapat minum. Sementara tugasnya ginjal itu butuh makan, butuh minum. Maka diselesaikan di awal tugasnya itu, dirapel di depan semua. Maka yang terjadi apa? Sejak sahur itu sampai jam 6-an tadi itu kita jadi sering pipis, sering ke kamar mandi, itu dalam rangka tugasnya ginjal. Di lambung sama, lambung itu dengan niat lillahi ta'ala, lambungnya diperintah oleh otak. Bung, lambung, sakit-sakit mah itu, ada yang kena sakit mah? Yang kalau telat makan perih, kalau makan dia tetap perih, setelah makan dia tetap perih. Ada yang sakit seperti itu? Itu pada saat puasa Ramadan ini harusnya sembuh. Kalau niatnya benar, sahurnya benar, bukannya benar, mestinya sembuh mah jenengan itu. Kenapa? Karena pada saat puasa Ramadan ini lambung itu menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi lambung itu gini. Ini gambarnya apa? Gambarnya lambung. Tahu dari mana jenengan ini lambung? Dari dari gambarnya peromah ya. Ya, ini memang gambar lambung. Lambung itu, Bapak Ibu, Ibu yang dirahmati Allah, lambung itu punya lapisan namanya mukosa lambung, itu di depannya gini. Jadi di dalam lambung itu ada lapisannya. Lapisan bening namanya mukosa. Ini kalau saya gambar di sini, susunannya itu seperti ini. Nah gini, ini ada inti selnya, Kan terus gambarin apa nih Bu? Kayak batu bata, susunan batu bata tembok itu, persis seperti itu. Bataku itu. Jadi sel-selnya ini jadi gambar di sini ini. Kalau saya besarkan seperti ini gambarnya, itu di dalam lambung kita. Susunannya itu gepeng-gepeng gini nih anunya, selnya itu. Sel gepeng, sel epitel gepeng. Nah, pada saat puasa Ramadan, Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang mereka yang kena sakit mah itu lapisannya ini, itu ada yang rusak. Jadi misalkan ibarat gambar seperti ini, itu bagian sininya rusak. Nah gini. Jadi karena ada lukanya, akhirnya bentuknya cuma seperti ini aja. Ini luka. Jadi ininya luka. Luka inilah, kalau yang jaringannya kena sakit mah, yang kena asam lambung itu istilahnya ya. Luka inilah yang menyebabkan jenengan itu perih itu ini. Maka pada saat jenengan makan apa yang ada asamnya itu langsung perih. Jenengan sumpek itu langsung, tubuh itu langsung memerintahkan, otak langsung memerintahkan lambung
untuk memproduksi asam lambung. Jadi pada saat jenengan sumpek langsung perih. Nggih, ngoten. Jenengan angsal kabar nopo wonten yang tidak mengenakan langsung perih, yang perih perutnya dulu. Lambungnya ini. Nah, ini luka. Nah, pada saat puasa Ramadan itu setelah tadi jenengan sahur, tubuh mencerna, lambung mencerna makanan yang masuk itu selesai dalam 2-3 jam. Terus plus enggak makan sama sekali kan jenengan, maka lambung itu istirahat, tidur 11 jam, tidur, nggak ngelakuin apa-apa, nggak ada makanan masuk, nggak ada minuman masuk, jadi berhenti, istirahat total. Nah, pada saat istirahat total itulah tadi yang ini lapisan mukosa yang rusak ini, ya, yang rusak ini tadi tumbuh kembali. Siapa yang memerintahkan tumbuh? Allah melalui otak tadi itu. Kenapa kok otak memerintahkan lambung untuk tumbuh kembali? Karena niat yang lillahi ta'ala itu. Maka terus kemudian ini tumbuh lagi. Ini gambar. Nah, gini ya. Nah, tumbuh lagi nih. Terus balik utuh lagi. Maka ibu-ibu yang sakit mah, puasalah yang niatnya hanya untuk Allah semata, maka jenengan akan ditumbuhkan seperti ini. Lambung, lapisan mukosa lambung yang rusak itu akan ditumbuhkan kembali oleh Allah melalui mekanisme yang namanya reepitelisasi. Karena ini namanya sel epitel, ini namanya ditumbuhkan lagi. Maka mestinya jenengan yang puasanya niat lillahi ta'ala, kemudian nanti sahurnya benar bukannya benar, lambung, sakit lambung jenengan insya Allah akan sembuh. Jenengan sakit mah dicoba begini, niatkan lillahi ta'ala, terus nanti sahurnya benar bukannya benar, 5 hari jenengan sembuh, insya Allah sembuh. Pasien-pasien saya itu gitu. Jadi waktu menjelang Ramadan ini kemarin mesti tanya, dok saya boleh puasa? Karena saya ini kena sakit mah. Bukan boleh puasa, jenengan harus puasa malah. Kudu poso. Nah, dengan puasa itu ternyata memang persis seperti yang saya sampaikan ini, nanti sampai 5 hari. Hari pertama jadi tanggal 1 Ramadan sampai 5 Ramadan, insya Allah 6 Ramadan nanti jenengan disembuhkan oleh Allah. Pasien-pasien saya gitu. Hari kelima puasa itu hari ke-6 sembuh, sudah ngomong, dok alhamdulillah saya sudah nganu lagi dulu sebentar, diikuti terus saja. Dan benar, memang sembuh total sudah. Di luar Ramadan pun sudah nggak kambuh lagi. Alhamdulillah sembuh total pasien-pasien saya itu dalam kurun waktu 5 hari menjalankan puasa yang benar. Mestinya kan saya rugi beritahu pasien saya gitu itu ya. Kan jadi tidak berobat lagi. Nggak ada pasiennya. Kepuasan seorang dokter itu kalau melihat pasiennya dibantu kesembuhannya. Jadi yang menyembuhkan itu bukan dokter loh Bu. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan, bukan dokternya. Jadi kalau jenengan mau berterima kasih, berterima kasihnya kepada Allah melalui dokternya itu. Ya, jangan beranggapan bahwa dokternya itu yang menyembuhkan. Ya, jadi disembuhkan oleh Allah. Sakitnya mah itu disembuhkan kalau niatnya lillahi ta'ala. Jadi ibu-ibu ditata niatnya. Jangan puasa karena ada niatan lain. Wis mulai dibersihkan niatnya. Pokoknya ini saya lillahi ta'ala, hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata. Maka kalau niatnya lillahi ta'ala enak, tidak ribut sama orang lain. Kalau niatnya lillahi ta'ala, karena pengennya itu dapat ridha Allah semata. Tidak ribut sama tampilan misalkan ya. Tidak ribut sama ben ketok poso iki
bibirnya dibuat kering-kering gitu supaya kelihatan gitu ya. Jadi waspadalah pada saat pakai masker ini, jangan-jangan ada yang ngemut permen ini. Enggak ya, enggak ada yang ngemut. Insyaallah kita sama-sama puasa, sama-sama lillahi ta'ala, karena nantinya keluar dari Ramadan betul-betul kita menjadi orang yang sehat. Amin. Ya, yang pertama niatnya. Yang kedua sahurnya. Sahurnya harus benar. Sahur yang benar itu kayak apa? Biasanya orang-orang itu, tapi nggak ada di Menanggal, nggak ada. Orang-orang di luaran sana itu karena nggak makan 14 jam, nanti khawatir puasanya nggak kuat, maka terus kemudian makannya dibanyakin, makannya dibuat kenyang. Nanti soalnya nggak kuat kalau nggak kenyang seperti itu. Nah, makan yang kenyang itu salah. Makan yang kenyang itu tidak sesuai dengan tuntunannya Rasul. Padahal kita harus menjalankan apa yang Rasulullah lakukan supaya sehat. Rasulullah itu usianya 63 tahun, sakitnya cuma 3 kali. Jenengan sakitnya berapa kali? Gak kehitung ya. Padahal laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada contoh perilaku yang baik, termasuk perilaku sahur beliau, termasuk perilaku makan beliau. Kan pertanyaannya, kenapa Rasulullah itu kok sehat 63 tahun kok cuma sakit 3 kali, sementara kita ini kok berminggu mesti sakit? Ada yang seminggu kemarin tidak sakit? Gak mules, gak diare, malah sakit hati gitu. Pasti ada sesuatu yang Rasulullah lakukan dan kita tidak melakukan. Maka Rasulullah sehat, kita ini sering-sering sakit. Maka kalau kita menjalankan perilakunya Rasulullah itu, insya Allah di sisa usia kita nanti gak ketemu sama yang namanya penyakit. Insya Allah akan disehatkan terus oleh Allah kalau kita mulai. Bagi yang belum tahu ya, mulai ayo jalankan apa yang Rasulullah lakukan itu. Pertama dalam hal makan. Di Al-A'raf ayat 31 itu dikatakan wa kullu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Silakan makan dan minum tapi enggak olahraga. Jangan berlebihan. Kenapa? Karena Allah benci sama orang yang berlebihan itu. Maka makannya tidak boleh berlebihan. Makan berlebihan itu yang kayak apa? Makan berlebihan itu, kalau Rasulullah itu makan, itu komposisinya gini loh. Sepertiganya berisi makanan, sepertiganya berisi cairan, sepertiganya berisi udara. Ini, Rasulullah itu makannya seperti ini. Bagaimana menentukan kalau makanan sudah sepertiga bagian lambung jenengan pada saat makan itu? Rasulullah menuntunkan bahwa Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Maka yang disebut sepertiga bagian berisi makanan itu pada saat mulai merasa kenyang, belum kenyang. Jadi jenengan kalau nanti buka terus makan suapan yang kesekian, suapan itu jenengan merasa perutnya sudah mulai penuh, mulai enak, stop, yaitu namanya sepertiga bagian berisi lambung ini berisi makanan itu ya saat itu. Maka masing-masing dari kita semua ini berbeda-beda takarannya. Coba Allah kalau membuat aturan yang kemudian dituntunkan kepada kita ini masing-masing melekat pada diri kita masing-masing. Aturan itu loh. Misalkan saya sebut air aqua 1 botol 650 cc atau 250 cc sudah. Yang gelas itu kira-kira berlebihan atau enggak kalau diminum sekali gitu. Berat, istirahat sebentar terus minum sampai habis. Berlebihan enggak? Air 1 gelas itu berlebihan enggak? Enggak. Bahkan ada yang kurang, ya.
Kalau misalkan untuk mohon maaf bagian bekerja sebagai kuli bangunan misalkan ya, kalau minum itu sak jerigen digoblok gitu. Itu belum tentu kebanyakan, belum tentu berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Tadi yang saya sebut air 1 gelas itu menurut jenengan tidak berlebihan. Itu kalau nanti diminum oleh orang yang gagal ginjal, 1 gelas itu sangat banyak, sangat berlebihan. Maka itu nanti kalau diminum langsung habis, ginjalnya malah rusak. Maka masing-masing orang punya takaran sendiri-sendiri yang disebut berlebihan itu seperti apa. Maka sangat tergantung kepada jenengan masing-masing. Ada yang lambungnya sauprit, ada yang lambungnya itu wis kadung mekar gitu ya. Jadi bagi orang lain 1 piring itu banyak, bagi dia oh itu mek pojokan gini tok ini. Ya kurang 1 piring itu. Nah, itu nanti melekat pada diri kita masing-masing. Maka saat jenengan sahur tidak boleh kekenyangan. Begitu suapan yang kesekian perut sudah mulai merasa penuh, stop. Jadi nanti kalau sebelum ini jenengan tidak tahu takaran sepertiga bagian lambung jenengan berisi makanan itu seperti apa, nanti saat berbuka dicoba. Jadi jenengan itu kan sudah pada taraf yang lapar gitu ya. Nanti jenengan makan suapan yang kesekian itu, takarannya nasinya itu sudah diambil segitu, lauknya dan seterusnya. Jenengan nanti makan yang suapan kesekian mulai merasa penuh, stop. Ya segitu itu sepertiga lambung jenengan berisi makanan itu. Sahur untuk besok ya tetap tidak boleh berlebihan. Salah anggapan bahwa kalau sahur itu nanti kekurangan makanan nanti lapar. Salah. Tetap sahurnya sesuai dengan tuntunannya Rasul, sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 31 tadi, dan boleh berlebihan. Disebut berlebihan bila lebih dari sepertiga. Disebut berlebihan bila pada saat jenengan makan terus kemudian sudah mulai merasa penuh, stop, jangan diteruskan. Jadi nanti dicari takaran jenengan sepertiga bagian itu yang seberapa, jenengan harus tahu semua itu, supaya bisa menjalankan sunnah Rasul dalam konteks makan. Dan ingat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pusat dari penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu sesuai hadis sahih yang diriwayatkan Muslim, itu adalah perut. Perut yang dimaksud itu tentu lambung dan pencernaan. Maka di saat kita mampu menjaga lambung dan saluran pencernaan kita, insya Allah kita akan disehatkan. Ayo coba jenengan sebut penyakit apapun itu, nantilah urusannya ke sini. Ayo apa? Kencing manis. Kencing manis itu kalau makannya terlalu banyak, kalorinya banyak, sementara pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan, maka kencing manisnya akan kambuh. Apalagi yang paling banyak, hipertensi, darah tinggi. Darah tinggi itu kalau jenengan konsumsi makanan yang banyak kandungan garamnya, maka hipertensi jenengan akan kambuh. Apa? Asam urat. Kalau jenengan konsumsi makanan yang banyak mengandung asam urat, maka jenengan akan terkena penyakit kelebihan asam urat. Kolesterol sama. Ada apa lagi? Nantilah urusannya di sini. Urusannya sama lambung dan saluran pencernaan. Dan memang betul hadis yang mengatakan bahwa pusat dari penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu adalah perut. Dalam hal ini adalah lambung. Maka ibu-ibu kalau sahur jangan terlalu banyak, sak madyo aja kata orang Jawa itu ya. Secukupnya buat tubuh kita itu. Gitu ya. Jadi jangan berlebihan sahurnya. Kemudian sahur yang paling baik kapan? Sahur yang paling baik itu mendekati subuh. Jadi jangan jam 2 sahur jenengan. Karena gak dapat barokah dan tidak sesuai dengan prinsip kesehatan. Maka sahurlah menjelang subuh itu. Ya. Kemudian berikutnya setelah sahur, sholat subuh,
jangan tidur. Tapi alhamdulillah jamaah sini nggak ada kok yang setelah sholat subuh tidur ya. Ibu, jadi kan mantan subuhan saya nomotan. Alhamdulillah. Jadi kan, mantan subuhan. Subuhan. Mantan saya toh. Nah, pertanyaannya kenapa kalau setelah sholat subuh kok tidak boleh tidur? Karena pada saat nanti jenengan setelah sholat subuh tidur, walaupun jenengan makannya tidak berlebihan, artinya makannya tetap sepertiga tadi itu sebelum kenyang sudah berhenti, tetapi yang terjadi di dalam lambung kita, makanan yang sepertiga ini tadi, ternyata tidak dicerna secara sempurna oleh tubuh kita, oleh lambung kita. Kenapa? Karena lambungnya ikut-ikutan tidur, lambungnya ikut-ikutan pekerjaannya menurun. Jadi makanan yang harusnya dicerna sepertiga ini tadi nggak dicerna semua secara baik. Ada yang tidak dicerna. Kita ibaratkan yang tidak dicerna di sini ya. Kita ibaratkan ini yang nggak dicerna. Nah, yang nggak dicerna ini akhirnya dalam bahasa medis, dalam bahasa kimia disebut terjadi proses fermentasi. Fermentasi itu kayak kalau jenengan buat tape itu. Kalau jenengan buat tape itu, kalau buat di dalam botol, kalau pada saat sudah diberi ragi, sudah jadi tapenya, kalau dibuka kayak apa? Akan meletus itu, akan keluar gasnya. Karena memang produksi akhir dari fermentasi itu gas. Dan tape itu rasanya apa? Kecut, asem. Kenapa? Karena mengandung asam. Jadi produksi akhir dari fermentasi akhir karena makanannya tidak dicerna tadi itu menghasilkan asam dan gas. Asam itu sifatnya korosif. Korosif itu gores. Jadi mengiritasi. Nah, ibu-ibu, kalau makanan kita berlebihan atau kita tidur setelah sholat subuh, terjadi proses fermentasi ini yang menghasilkan asam, yang asam itu menggores sifatnya, asam ini menggores lambung ini tadi, menggores ini loh, lapisan ini tadi. Lapisan ini karena digores oleh asam produksi dari fermentasi tadi, akhirnya menyebabkan rusaknya ini tadi. Bisa dipahami Bu ya ceritanya Bu ya? Karena jenengan makannya terlalu kenyang yang pertama, atau jenengan setelah makan tidur, maka ini rusak lambungnya. Ini tadi yang saya sebut rusak tadi itu. Karena jenengan tidur setelah sholat subuh atau sahurnya yang kebanyakan. Sahurnya atau makan yang kekenyangan itu juga menimbulkan proses fermentasi. Karena makanannya ada yang tidak dicerna secara baik. Jadi setelah sholat subuh jangan tidur. Sama, kita sudah sama-sama menjalaninya. Tadi ya selepas subuh saya tidak tidur sampai sekarang ini, sampai nanti sore, sampai tarawih dan seterusnya nanti. Mau saya aja kuat, kalau mau saja dengan tidak kuat. Jadi kan di rumah toh, saya kan keliling. Insya Allah kuat kita, tidak akan timbul masalah. Tidak akan timbul masalah apapun. Apalagi niat kita jelas lillahi ta'ala, insya Allah sudah tidak ada masalah apapun terkait dengan kesehatan. Kalau kita niatnya benar, sahurnya benar. Kapan bolehnya tidur? Jadi kan sahur nih kok jam 3 pun full. Sudah bangun ya? Jam 3 sudah nyiapkan makanan, sampai jam 4 baru sahur misalkan ya.
Lho terus kapan turune oleh iki? Gak turu ke jam 3 iki. Kapan boleh tidur? Boleh tidurnya itu 2 jam setelah jenengan sahur. 2 jam setelah sahur. Jenengan sahur misalkan jam 4. Jam 4 sahur berarti jenengan baru boleh tidur jam 6. Silakan tidur. Boleh. Kenapa? Karena proses pencernaan di dalam lambung ini sudah selesai. Berarti makanan tadi yang dicerna sudah semua, nggak ada makanan yang sisa, nggak ada makanan yang terjadi proses fermentasi. Nunggu waktu antara subuh sampai jam 6 banyak hal yang bisa kita lakukan. Mau ngaji, mau baca-baca buku, mau apa, terserah yang bermanfaat. Sakit, mau stop? Sakit ngaji tadi ya? Bisa kan? Pahalanya banyakan mana? Yang ngajinya gerodal-geradul sama yang ngajinya lancar? Menurut hadis itu, hadis Sofi, banyak redaksional hadis Sofi itu yang menerangkan bahwa yang ngajinya gerodal-geradul itu pahalanya di 2 kali lipatkan. Seneng ngisi kan, sing gerodal-geradul. Yang lancar kayak tadi itu 1 pahalanya. Tapi yang ngajinya gerodal-geradul dapat 2. Gerotalnya dapat pahala, gradulnya dapat pahala. Loh iya, itu hadisnya seperti itu. Tapi kan gini, kalau waktu 5 menit gitu ya, waktu 5 menit ngaji sama-sama ngaji, yang lancar ngaji, yang gerodal-geradul ngaji. Yang lancar ngaji 5 menit dapat berapa lembar? Misal berapa? 2 lembar misalkan ya. Dapat 2 lembar yang ngajinya lancar. Nah, 5 menit dapat 2 lembar. Yang gak lancar ngajinya dapat berapa? Setengah halaman gak sampai ya. Taruhlah setengah halaman dikalikan 2 ya, berarti 1 halaman, bukan 2 lembar ya. Setengah lembar berarti ya. Yang gerodal-geradul 5 menit dapat setengah lembar pahalanya, yang lancar dapat 2 lembar. Ya tetap akeh yang sing pinter ngaji. Tetapi Allah itu hebatnya luar biasa, paham sama jenengan. Maka yang gerodal-geradul yang belajar itu diberi bonus supaya tetap rajin. Oh, saya dapat 2 kali lipat ini pahalanya itu. Jadi rajin sampai terus kemudian nanti pinter ngaji, sudah pahalanya nanti jadi 1, tapi dalam 1 waktu yang sama bisa dapat banyak pahalanya karena halamannya yang dibaca jadi lebih banyak. Nah, jadi Allah itu mengapresiasi mereka yang mau belajar, maka dikasih bonus itu. Ya. Maka diisi ngaji, yang belajar ngaji ya tetap belajar ngaji dengan gerodal-geradulnya tetap aja. Wis nanti di Ramadan dilipat gandakan lagi, sudah dapat 2 kali dilipat gandakan lagi, terserah Allah mau menambahkannya berapa. Gitu ya. Sampai jam 6 baru jenengan boleh tidur. Maka sahurnya tidak boleh banyak-banyak, mendekati subuh, dan setelah sholat subuh jangan tidur. Bisa gitu? Bisa nggih? Insyaallah. Jenengan ngejak ngaji tetangga jenengan, ayo yuk melok ngaji ning Al-Fajr. Terus dijawab iya insyaallah. Gitu. Kira-kira budal ngaji kan? Tapi saya yakin insya Allahnya jenengan itu insya Allah yang memang 99% akan dijalankan, akan diiyakan 99%-nya itu. Wah jelas kok manfaat kesehatannya kalau sahur itu tidak kekenyangan, setelah sholat subuh tidak tidur itu manfaatnya jelas sehat ya. Yang berikutnya, puasa supaya sip itu harus tahu cara berbukanya. Bukan jenengan dos budi. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum, makan kurma, terus tahu isi, ote-ote,
lemper, wis kabeh sak meja ditangkap. Itu namanya bukan balas dendam. Jadi adanya misalkan 17 berapa adanya sekarang itu? 30 17.30 gitu ya. Jenengan 17.20 ngangen-ngangen wis delok yo kok adzan yo iku sikat dhisik iku arek ngono itu ya. Padahal itu tidak sesuai dengan cara berbukanya Rasul. Rasulullah itu kalau berbuka yang pertama begitu adzan itu yang pertama pastikan bahwa itu adzan maghrib ya. Jenengan seharinya itu kerumunan dan mau asar, habis maghrib langsung iki asar dipastikan itu adzan maghrib ya. Kalau sudah pasti adzan maghrib, jenengan batalkan puasanya dengan minum, kemudian makan kurma 3, 5, 7, pokoknya ganjil. Ya, nggak ada tuntunannya Rasul itu setelah makan kurma terus makan uti-uti, itu nggak ada. Ayo jenengan cari sudah, cari hadis model apapun, apakah ada Rasulullah itu setelah berbuka makan kurma itu makan uti-uti? Nggak ada. Dulu belum ada uti-uti. Kenapa Pak Rasulullah itu mensunahkan kurma? Kok bukan uti-uti? Karena dulu zaman Rasulullah nggak ada uti-uti. Ya. Kenapa kok nggak disunahkan makan anggur? Ada zaman Rasulullah. Kenapa kok nggak disunahkan misalkan makan buah tim? Ada zaman Rasulullah. Buah durian ada, gandum ada. Kenapa kok nggak makanan itu? Kenapa kok Rasulullah menuntunkannya itu kurma? Sebelum jenengan tanya, apakah ada makanan pengganti kurma saat berbuka puasa itu? Jawabannya nggak ada. Maka apa yang kemudian Allah lakukan? Karena kurma itu satu-satunya tuntunannya Rasul untuk berbuka, berbeda dengan kalau sahur. Sahur itu boleh, bagus makan kurma, tapi tanda kutip tidak diwajibkan untuk konsumsi kurma. Tetapi kalau buka itu harus makan kurma. Maka apa yang Allah lakukan? Allah lakukan kebutuhan kurma seluruh dunia ini bisa dipenuhi. Jenengan di Indonesia kesulitan cari kurma? Jenengan tinggal melampah meriku, pertelon meriku pun jerendak-jerendak yang kadean kurma. Ono awang aku mau coklat awang aku. Dan ada ceritanya kesulitan cari kurma di negara manapun. Karena kalau jenengan ya bagi yang alhamdulillah berkesempatan ke Arab sana, itu satu pohon kurma itu buahnya bisa ribuan, puluhan ribu buahnya itu. Jadi buahnya yang jenengan konsumsi kurma bijian itu satu pohon itu bisa ribuan, bisa puluhan ribu. Dulu ada musim-musimannya. Jadi ada musim kurma berbuah, sekarang enggak, sepanjang tahun berbuah terus. Maka tidak ada ceritanya kita itu kekurangan kurma, terus alasan di kita itu gak iso aku tuku kurma, gak ono kurmane, atau ada kurmanya tapi tidak bisa beli. Uang 1 kilo itu loh, cuma berapa sekarang kurma itu? Ada yang cuma 25.000 1 kilo sudah. Itu dalam satu keluarga, misalkan ada 3 orang, itu mungkin satu Ramadan itu 2 kilo sudah cukup itu. Dikonsumsi tiap berbuka 3, 5, 7, silakan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Pak dituturkan kurma? Oh, ternyata kurma itu makanan yang luar biasa hebat ya. Makanan yang manfaatnya hebat buat tubuh kita itu. Nah, lambung tadi itu kenapa kok makan kurma? Bukannya tidak boleh makanan yang lain. Karena lambung kita tadi setelah sahur kemudian mencerna makanan, istirahat berapa jam tadi? Sekitar 11 jam lambung itu diam, istirahat, tidur lambungnya. Apa yang terjadi saat lambung itu tidur? Tadi itu lambung diperintah oleh otak untuk menyembuhkan luka-lukanya ini tadi. Ya, tumbuh kan akhirnya? Ya, tadi itu loh.
Nah, wis tunggu. Akhirnya utuh lagi. Utuhnya lambung ini tadi, mukosa lambung ini tadi, kalau yang berbukanya pakai kurma, kurma itu makanan yang paling sederhana komposisinya. Dalam bahasa medis disebut, bahasa gizi, monosakarida. Mono itu satu, jadi rantainya itu satu, tunggal, sederhana banget. Maka pada saat lambung yang istirahat 11 jam ini keisi kurma, lambungnya tadi kan tidur, istirahat, keisi kurma yang sederhana ini, monosakarida ini, seolah-olah dibangunkannya itu pelan-pelan. Tangi, ono garapan ini. Apa garapan ini? Iki lho, ono kurma. Kurmanya masuk, bangun lambungnya. Oh gampang, kurma itu monosakarida, kurma itu sederhana, nggak ribet. Maka terus kemudian nyantai, lambungnya bangun, mulet-mulet gitu ya. Terus datang ke mesin penggilingannya, ibaratnya seperti itu. Kemudian lambung bekerja, giling makanannya tadi itu, digiling pelan-pelan. Kenapa kok bisa pelan-pelan? Karena ini sederhana, kurma itu monosakarida. Nyantai dia, pelan-pelan sampai terus kemudian siap menerima uti-uti jenengan. Kapan siapnya? Butuh waktu 30 menit. Jadi yang diterapkan Masjid Al-Fajar tadi itu benar. Pada saat azan, jenengan diberi air sama kurma itu. Ya, bagi yang sholat di sini, kemudian pada saat antara azannya sekitar 3 menit, ya. Kemudian dari azan ke qomat berapa menit di sini? 10 menit misalkan ya. 10 menit sudah 13 menit. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat, misalkan 8 menit, 18 menit sudah. Kemudian zikir 5 menit, 23 menit. Kemudian setelah zikir, sholat bagian maghrib. Sudah sampai selesai sholat sunnah maghrib itu, pada maghrib sudah setengah jam sejak azan itu, sejak jenengan makan kurma tadi itu. Maka terus kemudian setelah itu semua selesai, baru dibagikan nasi kotaknya, kue-kue mana berat-beratnya itu baru dibagikan. Ditoto, sudah rapi, sudah mau sembuh, itu yang saya sebut tadi itu 5 hari sembuh itu ditata, sahurnya benar, bukannya benar, sembuh sudah. Nah gimana terus sembuh kalau setelah kurma langsung OT-OT-nya masuk? Ini sudah sembuh tambah lombok bisa. Ini sudah sembuh, sudah mulai disemen, nunggu keringnya saja, gampangannya gitu. Sudah disemen ini. Tapi karena jenengan terus OT-OT-nya masuk, dedel dubel ini, semenannya bubrek semua lagi. Jadi kan kalau melihat semenannya yang hancur seperti ini ya, misalkan ini tadi kan, ini nasinya ini ya, terus hancur, kira-kira sampingnya ikut hancur enggak? Wong ini sudah disemen kok, sampingnya ikut dedel ini. Jadi semakin parah mah jenengan kalau sahur dan berbukanya salah. Jangan salahkan puasanya. Apa jarene puasa itu menyehatkan, aku puasa kok tambah loro. Katanya puasa itu menyehatkan, saya puasa kok tambah sakit. Puasanya bener. Puasanya itu pasti menyehatkan, sudah dijamin oleh Allah, itu pasti menyehatkan. Yang salah adalah cara berpuasa kita, karena kita belum tahu ilmu tentang puasa yang benar itu seperti apa. Alhamdulillah pagi ini kita dapat ilmu tentang bagaimana puasa yang benar. Niatnya benar, sahurnya benar, bukannya benar. Insya Allah kita disehatkan. Maka sejak nanti malam ibu-ibu kalau berbuka jangan buka balas dendam. Sudah ada, sudah tunggu setengah jam, pirowe ini setengah jam aja kok. Apalagi kalau jenengan ke masjid, ada sholat masjid kan di sini ya.
tetap dengan protokol kesehatan. Tunggu sudah sampai dia maghrib selesai, wis istirahat dulu sebentar. Apalagi terus dibagikan dan diminta untuk dibawa pulang kecuali yang petugas atau takmir. Sudah jenengan pulang ke rumah, nyampe rumah sudah setengah jam. Silahkan dikonsumsi. Dan ini cara yang benar takmir untuk menjalankan bagaimana berbuka yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasul. Maka dibawa pulang, nyampe rumah sudah setengah jam, nah, silahkan dimakan. Catatannya tetap tidak boleh berlebihan. Di rumah sudah ada, terus di sini dapat makanan apa lagi, dia entek no kabeh wis pokoknya. Pokoknya sak gurunge isak iki kudu entek kabeh. Nanti kalau jenengan kekenyangan sama, nanti ada proses fermentasi. Nanti jenengan sholat isaknya enggak enak, enggak nyaman. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, ternyata imamnya baca Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Waduh, ini gak ruku ini. Wis, muga-muga Fabi Ayi sing pertama ruku, lewat ternyata terus mules jenengan. Makanya kalau berbuka yang benar, sahurnya benar, bukanya benar, sudahlah, insya Allah disehatkan semuanya. Gak hanya lambung. Wong pusatnya penyakit tadi kan di lambung. Kalau lambungnya sehat, diabetes jenengan terkontrol, hipertensi jenengan terkontrol, asam urat jenengan akan hilang. Maksudnya asam urat berlebihannya akan hilang, purin ya. Yang menyebabkan asam urat berlebihan itu namanya purin. Purinnya normal, sudah. Kolesterol normal, trigliserid normal, karena kita menerapkan ini semua. Maka selepas Ramadan, insya Allah jenengan jadi orang-orang yang betul-betul sehat. Terutama ini wajahnya itu kan jadi lebih kinclong gitu kan. Kalau orang-orang yang sehat, orang-orang yang mutakin itulah alatum takun tadi itu ketemu nanti jenengan akan mengalami itu. Balik lagi, pertama niatkan karena Allah. Yang kedua, sahur yang benar, buka yang benar. Nah itu S-nya. I-nya apa? I-nya itu introspeksi diri. Introspeksi diri. Ini sampai jam berapa? Sekarang jam berapa? Setengah 10, lebih 5 menit. Ya, yes. Apa ya? Lebih ya waktu ini sudah. Diteruskan apa? Berhenti? Terus ya? Ya kurang I-K-R-O-P. I-nya introspeksi diri. Ramadan ini momen penting untuk kita itu melihat diri kita ini kayak apa sih, ya? Apa wis bener ta? Pas waktu tahun ini ku ngene iki apa harus ada peningkatan. Alhamdulillah pagi ini dapat ilmu tentang ini. Insya Allah nanti Ramadan ini kita semua, saya jenengan semua puasanya insya Allah jadi puasa yang benar. Amin. Puasanya baik, terus nanti disehatkan oleh Allah. Nah yang kemarin-kemarin jelek ditinggal. Kalau masih ada yang tahun lalu puasanya itu setelah sholat subuh terus kemudian tidur, sahurnya masih kekenyangan, bukannya langsung ute-ute tadi, apalagi tidak pakai kurma langsung ute-ute tadi. Nah itu semua ayo ditinggalkan. Dulu-dulunya yang jenengan itu ngamuk, anak titik-titik, ngamuk, senggol, bacok dan seterusnya itu. Sekarang setelah Ramadan ini dilihat, Ramadan ini harus lebih baik, harus tidak menjadi orang yang pemarah, tidak menjadi orang-orang yang di luar apa yang memang dituntunkan oleh syariah itu, tidak menjalankan apa yang memang dilarang oleh syariah. Makanya harus menjadi lebih baik. Yang tahu diri kita masing-masing itu ya diri kita sendiri. Saya nggak tahu jenengan seperti apa. Kalau dari wajahnya sih insya Allah ini orang-orang solihah semua ya, yang solihah. Insya Allah kita solihah semua ibu-ibu ya. Maka tadi puasanya harus menjadi lebih baik. Nah B-nya, maka kita bisa berharap dari hasil puasanya ini seperti ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka jadi orang yang bertakwa.
ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa itu pasti sehat. Wis pokok isi puasanya bagus, keluar sebagai produk puasanya itu orang yang bertakwa, itu pasti sehat. Kenapa? Ada 3 ciri paling enggak di Quran itu banyak ciri-cirinya orang yang bertakwa. Tapi kita ambil 3 saja cirinya orang yang bertakwa itu di surat Al-Imran ayat 134 itu. Yang pertama cirinya alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra, yang kedua wal kadhiminal ghaidh, yang ketiga wal 'afina 'anil nas. Orang-orang takwa, orang yang bertakwa itu, orang-orang yang muttaqin itu ciri yang pertama menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Walaupun sempit masih tetap berinfak sedekah di masjid. Apalagi pada saat lapang, uangnya buahnya sudah lebih mudah. Maka syaratnya itu harus ikhlas. Di poin 1 itu syaratnya harus ikhlas. Kalau mau nyumbang ke masjid itu yang ikhlas, ya. 10 juta ikhlas itu lebih baik daripada 100.000 gak ikhlas. Oke? Jadi kalau nyumbang 10 juta itu yang ikhlas. 100.000 gak ikhlas, yes. Lebih baik 10 juta yang ikhlas, ya. Jadi keikhlasan itu penting. Yang kedua adalah ciri yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarah. Lihat, orang yang bertakwa itu sebagai bagian dari hasil akhir puasa Ramadan kita, itu orangnya gak ngamukan, gak emosian. Ada yang masih emosian di sini? Wis gak kuat emosi, arep ngamuk ngene wis keplen lho. Ndak. Walaupun kita masih diberi kesehatan, kekuatan, jangan pernah marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah bagi musuh galuh. Enak ya? Kalau pengen masuk surga itu syaratnya pokoknya jangan ngamukan, sudah. Di hadis itu dikatakan seperti itu. Maka cirinya nggak boleh marah. Yang ketiga, cirinya adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi pemaaf. Ya orang salah kalau minta maaf itu biasa itu. Tapi ini enggak. Disalahi orang yang belum minta maaf kita sudah memberi maaf. Itu orang bertakwa. Itu orang yang betul-betul produk dari puasa yang kita jalankan selama 1 bulan ini nanti. Maka jenengan alhamdulillah beruntung bisa dapat ilmu tentang puasa. Kita belum banyak, puasanya masih 1 hari ini, tapi nanti buka sudah bisa jenengan terapkan. Sahur jenengan terapkan lagi. Antara sahur sampai buka jenengan terapkan ini semua. Insya Allah nanti bagi yang sakit mah, jenengan yang sakit mah, nanti ibu Sita bu Rumini. Okay. Kita saksikan bersama ya, ibu-ibu Bu Rumini ini jenengan siap toh? Siap puasa. Nah, kita saksikan bersama-sama kalau Bu Rumini nanti ikhlas puasanya lillahi ta'ala, sahurnya benar seperti yang saya sampaikan tadi, bukanya benar. Kita lihat hari ke-5, ke-6-nya jenengan nanti insya Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah. Yakin bu ya? Insya Allah. Nanti diceritain bu ya, anunya jenengan. Intinya kalau jenengan benar seperti ini, insya Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah. Tidak hanya sakit mah aja, tapi untuk sakit-sakit yang lain itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, rangkaiannya jelas. Puasa itu kita ini orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, menjalankan puasa. Endingnya, terakhirnya adalah menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu. Catatannya puasanya harus baik dan benar seperti yang saya sampaikan. Maka kita berharap banyak dengan segala ilmu yang tersampaikan ini, kemudian kita jalankan, nanti di sesi akhir kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa dan orang-orang yang sehat. Ini ya, amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab? Saya ini kan ada diabetes, tapi ngonsumsi apa yang disuntik itu, Pak Ustaz. Itu kalau puasa masih boleh ya? Iya. Berapa ini? Glukosanya berapa? Kemarin saya terakhir kontrol bulan ini 130 Ustaz. Ini saya ini udah ada
agak stroke Ustaz. Agak Stroke sekarang. oh ini. Iya, kalau megang tapi yang kiri, kalau kanan normal, yang kiri gemeter Ustaz. Tapi saya ini suntik yang warna oranye itu 3 kali sehari, yang warna abu-abu 1 kali malam mau tidur. Apakah saya puasa? Kalau nggak disuntik itu berapa? Takutnya naik dok. Oke, nah kalau melihat dengan segala komposisi yang jenengan sampaikan tadi, kadar gula jenengan saat ini 130 sekian, 150 sekian, itu kan di bawah ini bukan diabetes kan? Kalau seperti itu berarti ada kemungkinan memang jenengan tidak terlalu tinggi pada saat nanti tidak mengkonsumsi obat atau tidak diinjeksi obat itu. Nah itu teman baik memang itu hipertensi sama diabetes itu. Yeah. Oh enggak. Jadi gini ya, yang membatalkan, jadi puasa itu definisinya gini. Puasa itu adalah menjaga untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri secara sengaja mulai subuh sampai maghrib lillahi ta'ala. Nah pertanyaannya, jadi yang membatalkan puasa tadi apa? Makan, minum, hubungan suami istri secara sengaja. Ya itu kan yang membatalkan 3 itu. Saya tanya jenengan, suntik insulin itu termasuk makan enggak? Termasuk minum enggak? Termasuk hubungan suami istri enggak? Wis kejawab ya. Batal enggak puasanya? Nah ya sudah. Maka tetap jenengan dengan suntik insulin itu tetap dilakukan, tetap jenengan sahur, tetap jenengan puasa. Dengan tadi itu lillahi ta'ala sama dengan guru ini tadi, kita jadi saksi bersama ini nanti. Coba jenengan nanti kadar gula darahnya terkontrol atau enggak. Jenengan nanti dengan apa yang sudah saya sampaikan dan dijalankan, kira-kira nanti tangan jenengan yang katanya tadi itu sudah agak berat dianukan itu nanti sembuh enggak? Insya Allah sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi'i sayun fil af wala bisama'i wa huwa sami'ul alim. Insya Allah jenengan akan disembuhkan. Aku kayak Ustadz ganggu gini jadinya ya. Jadi tetap puasa Bu G, tetap puasa, niatkan lillahi ta'ala, sahur yang benar, buka yang benar, insulinnya tetap sesuai dengan anjuran dokter. Nanti kita lihat. Saya kok cukup yakin atas izin Allah jenengan nanti yang katanya ini mulai serangan stroke, insya Allah nanti segera Allah sembuhkan. Ya, amin. Ya, insya Allah. Kata Bu, yang lain satu lagi tadi, monggo Bu. Sini. Oh vaksin sama. Pertanyaannya gitu tadi. Vaksin itu makan apa enggak? Enggak. Minum enggak? Hubungan istri sama istri enggak? Oh ya sudah. Vaksin itu bukan sesuatu, vaksinasi bukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ya. Ya, belakang tadi. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya, misalkan ada ibu yang hamil muda ya Ustaz ya. Yeah. Kan kalau puasa itu tidak diwajibkan, tetapi memaksakan merasa kuat untuk berpuasa. Yeah. Lalu pada saat berbuka puasa ataupun sahur dia tidak mengkonsumsi makanan dalam artian karbohidrat ya, mungkin makan kurma saja dan minum air. Apakah itu nantinya berpengaruh pada janinnya Ustaz? Yeah. Terima kasih. Yeah. Jadi kalau untuk ibu hamil itu ada 2 tataran besar, tataran objektif dan tataran subjektif. Tataran objektifnya itu kalau ibu hamil ini, dan itu berbeda-beda kondisinya antara satu dengan orang lain. Kalau ibu hamil ini secara objektif, tataran teoritis medisnya terkait dengan kandungannya seperti apa, posisi bayinya seperti apa, kondisi ibunya seperti apa. Kalau objektifnya tidak boleh berpuasa, ya memang tidak harus puasa, tidak boleh berpuasa. Karena masuk kategori ayat tadi itu. Jadi termasuk bagian dari orang yang dikategorikan sakit. Walaupun ada yang ngomong hamil itu kan bukan sakit. Sakit itu kan sesuatu yang memang dihindari oleh manusia.
Sementara hamil kan bukan sesuatu yang untuk dihindari. Jadi hamil itu menjadi bagian dari, ada yang mengelompokkan bukan penyakit yang diinginkan kok hamil itu, ya. Tetapi pada konteks objektif, seseorang apapun kondisinya dengan kehamilannya itu, kalau ternyata dalam tataran objektifnya tidak boleh berpuasa, memang tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa, bukan boleh atau tidak puasa, enggak, justru malah tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena nanti menjadi bagian dari salah satu ayat Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Janganlah kamu memasukkan dirimu ke dalam kebinasaan. Sudah tahu kalau orang hamil, untuk kasus ini ya, orang hamil kemudian bayinya yang dikandung itu ada potensi dan seterusnya, dianjurkan untuk nggak berpuasa, kok tetap ngotot berpuasa karena subjektivitasnya pengen puasa, itu justru nggak bagus. Itu justru masuk kategori tadi itu, memasukkan diri ke dalam kebinasaan, karena nanti akan berefek ke bayinya maupun ibunya nanti kalau ngotot puasa. Nah, maka pada konteks itu justru malah nggak boleh puasa. Sistem penggantiannya seperti tadi itu, dengan mengganti, kalau bisa mengganti hari sejumlah puasanya itu. Kalau masih tetap lemes terus atau tiap tahun nanti hamil terus, hamil lagi pas Ramadan, pokoknya ben Ramadan hamil tidak gitu. Ya nanti akhirnya bayar fidyah dan seterusnya itu ada mekanismenya, dan insya Allah Islam itu tidak memberatkan. Tetapi kalau dibalik, itu tadi kan objektifnya tidak boleh, subjektifnya pengen puasa, nah itu tetap nggak puasa. Tapi ada yang kondisi objektifnya dia itu tidak apa-apa sebenarnya kalau puasa, hamilnya tidak masalah, tidak apa-apa pokoknya puasa itu. Tetapi subjektifnya, wah aku tidak kuat puasa itu, nanti terjadi apa-apa lo bla bla bla, itu yang tidak boleh. Itu yang tataran subjektifnya yang harus dijelaskan. Dokternya itu nanti diperiksa, oh bu, tidak apa-apa, jenengan puasa saja. Duh, kalau saya puasa itu lemes, tidak apa-apa. Tidak akan efek ke bayinya karena sudah tahu ilmunya dokternya, bahwa dengan kondisi ibu yang seperti ini, bayi yang seperti ini, yang dikandung, itu tidak akan ada masalah kehamilannya maupun bayinya. Nah, itu yang harus ditonton, itu yang harus ditata lagi. Subjektivitasnya yang harus dihilangkan, bahwa objektifnya harus berpuasa karena tidak masuk kategori orang yang sakit. Gitu ya? Ya, Sami. Saya kira gitu Ibu ya. Jadi mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa dan munajat kepada Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan yang optimal dan dijauhkan dari penyakit apapun, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera Allah akhirkan, dan kita di Ramadan ini bisa keluar sebagai bagian dari orang-orang yang bertakwa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sinasifil ba'sa isfi safi la sifa'an sifa'uka sifa'an la yughadiru saqam. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal jusami wa sayyil asqam. Allahumma arinal haqqa haqqa wa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila wa warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrul minallah fatun karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.